فإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا بمشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحفظ الله ونحن صلى ومشايخنا ومشايخ هذه النبي حسبنا مشايخنا، ثم إلى أرواح مشايخنا الأنبياء والمرسلين شيخنا نسير سبحانه وتعالى الحمد لله عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم وشافي، ثم إلى أرواح يأمر بالفضل وسبحانه وتعالى حسن الله وشاء ورحمه وغفره، ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والآخرة، وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن جماعة من الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والآخرة، وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada tempat yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah hadir ke majelis ilmu, ke taman surga Allah yang ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang biasa ngaji, yang senang ngaji, insyaallah masuk surganya gampang. Gitu kira-kira terjemahan lebih bebasnya. Ya, mudah-mudahan yang tukang ngaji ini kita semuanya ngumpul lagi nanti pada hari akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita masih membahas tentang adab seorang murid. Fi adabil muta'allim, adab seorang murid. Minggu yang lalu kita sampai bagian mana? 7 belum habis ya? Belum habis. Sampai mana? Jika meminta guru untuk membaca bukunya pada waktu yang memberatkan. Baik. Itu belum ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu. Masih yang ketujuh ya. Adab yang ketujuh di akhir-akhir daripada adab yang ketujuh.
wala yatlubu minasy-syaikhi iqra'ahu fi waqtin yashukku alaihi fi aw lam tajri 'adatuhu bil iqra'i fihi. Dan dia tidak meminta kepada si guru untuk membacakannya pada waktu yang memberatkan baginya atau yang tidak biasa dia lakukan pembacaan itu pada waktu tersebut. Jadi kita sebagai murid jangan ngatur guru, sekali lagi gitu ya. Minggu yang lalu kita sudah bahas, kita sebagai murid jangan ngatur guru. Kalau memang waktu yang sudah ditentukan oleh guru kita, maka ikuti itu. Jangan kita memaksa waktu yang kita bisa, tapi kita ngikut waktu yang guru kita bisa. Kita kira-kira begitu. Kalau kita sodorkan waktu, beliau bilang, saya tidak bisa kalau ngaji jam segini, hari ini, misalkan begitu. Terserah kepada beliau, guru kita, untuk mengatur waktu yang lebih sesuai untuknya. Begitu. Wala yakhtari'u alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi wa in kana ra'isan aw kabiran. Dan dia tidak membuat atasnya waktu yang khusus, sekalipun yang meminta itu adalah seorang pemimpin atau orang besar, pemuka. Jadi walaupun yang minta itu adalah pemimpin, apapun tingkat yang dia pimpin, maka tetap dia sebagai murid kepada si guru. Dia tidak boleh mengatur waktu khusus kepada si guru ini, walaupun dia adalah seorang pemimpin atau seorang pembesar. Lima fihi minat taraffu'i wal humki 'ala syaikhi wat talabati wal ilmi. Karena apa yang ada padanya itu menunjukkan daripada ketinggian atau kesombongannya dan kebodohannya ke atas guru dan ke atas penuntut ilmu dan ke atas ilmu itu sendiri. Jadi kalau ada murid yang ngatur guru, siapapun itu, sesungguhnya pada diri orang tersebut ada benih-benih kesombongan. Ilmu itu sering saya katakan akan diperoleh bagi orang yang senantiasa menundukkan dirinya. Man tawadha'a rafa'ahullah, kata Nabi. Man tawadha'a rafa'ahullah. Kalau kita ingin dimuliakan oleh ilmu, maka kita harus senantiasa tawadhu. Ilmu itu punya sifat, dia akan meninggikan orang yang memilikinya. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi sifat ilmu itu meninggikan ahlinya. Tetapi ketika pada diri si orang ini dia tidak memiliki rasa tawadhu, maka ilmu itu tidak akan meninggikan kedudukannya, malahan akan merendahkan orang itu. Ya. Jadi sekali lagi, sikap kita mengatur-ngatur guru itu merupakan salah satu bentuk kesombongan dan kebodohan kita. Wa rubbama istahya syaikhu minhu, dan boleh jadi si guru ini jadi malu karenanya. Fataraka li ajlihi ma huwa aham wa indahu fi dzalikal waqti. Dan dia meninggalkan karenanya ada apa yang dianggap lebih penting di sisinya pada waktu tersebut. Wala yuflihu talibu, dan si murid ini tidak akan berjaya ketika guru itu dipermalukan, ya, merasa direndahkan, guru ini meninggalkan si murid, maka murid akan merasa kehilangan banyak faedah ketika guru tidak mau mengajarkan kepada dia. Ya. Jadi murid ini jangan cepat memutuskan, jangan cepat menyimpulkan, ini guru ambekan,
ini guru apa namanya, cegukan, ini guru nih kolokan gitu. Jangan ngomong begitu, Pak. Kita sebagai murid, kalau ngaku murid ya harus begitu sikapnya. Kalau kita sudah berani menyimpulkan guru kita ngatur begini, dia ngambek, itu kitanya yang nggak paham tentang adab sebetulnya. Ya, kita yang nggak paham tentang adab. Kita mau ngatur guru, nah itu merupakan satu kebodohan bagi seorang thalibul ilm. Ya, tidak perlu, tidak boleh seperti itu. Ya, saya pernah sampaikan pada minggu yang lalu bahwa Gus Baha itu kan termasuk orang yang keras dalam hal ini. Ya, kalau mau ngundang dia itu kalau bukan yang dia anggap orang yang memiliki keterkaitan nasab atau keterkaitan keilmuan, dia nggak akan pernah mau datang. Jarang sekali dia mau datang undangan-undangan yang nggak jelas gitu ya. Dia baru mau datang kalau yang ngundang itu masih ada keterkaitan nasab, entah itu pada datuk-datuknya, ya mbah-mbahnya, ataupun memang gurunya pernah berguru kepada pondok tersebut, dia akan datang ke sana. Kalau yang lain itu nggak mau, dia dianggap itu ngatur. Nah, itu mahal itu ilmu begitu. Ya, jadi bukan berarti apa-apa, karena itulah adab yang seharusnya ada pada seorang murid. Jangan kita sering ngaji tapi nggak punya adab. Ya, kita sering datang ngaji kemana-mana nih, tapi adab kita nggak ada. Ya. Ustaz, bisa nggak kira-kira ngajar di tempat kita harinya hari ini? Aduh, saya udah nggak bisa ini. Tolongin dah Ustaz, sempet-sempetin deh punya. Kalau bisa ada, kalau bisa gitu. Maksa gitu kan, maksa. Nah, ini kadang-kadang ada guru, ada ustaz yang kalau dipaksa begitu dia merasa jadi satu nggak enak, tapi dalam satu hal yang lain dia merasa berat. Ya. Akhirnya dia pun mengikuti apa yang diminta oleh yang meminta tadi. Ya. Nah, ini sebetulnya sesungguhnya sikap yang tidak dilandasi adab dari orang yang meminta tadi. Kalau memang guru kita tidak bersedia, ya sudah, minta hari apa yang beliau bersedia. Kadang-kadang yang minta ini alasannya banyak, sehingga si ustadz ini jadi kebingungan. Ustadz, kalau hari yang ini jamaahnya kayaknya nggak ada yang datang ya Ustadz. Hari ini aja Ustadz deh. Hari ini aja ya. Kalau besok gimana? Kalau hari Selasa ya misalnya. Selasa ada pengajian di tempat lain. Di masjid yang itu ada pengajian gitu. Yang ini aja Ustadz ya. Yang ini aja. Akhirnya nih Ustadz puter otak, diatur-atur. Akhirnya dikasih waktu itu, tapi dalam perasaan berat hati. Nah, itu tidak sopan begitu ya, tidak adab pada seorang guru seperti itu. Nah, ini kita ditegur oleh siapa? Oleh pengarang kitab agar jangan seperti itu, ya, agar jangan seperti itu. Sama halnya dengan ceramah ya, sebetulnya sama dengan ceramah. Kalau misalkan seorang penceramah yang mereka itu guru juga. Jadi kalau misalkan mereka tidak bisa, tidak bersedia, jangan dipaksa. Nanti apa? Akan jadi memberatkan dia. Begitu. Apalagi ada ustadz yang jenis tidak mau menyusahkan, tidak mau mengecewakan orang yang mengundang. Ada yang begitu tuh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi berat hatinya, berat dia mengerjakannya. Nah, itu merupakan harus sesuatu yang harus kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian fa in badahu syaikhu bi waqtin muayyanin aw khassin li udhrin aikin lahu anil huduri ma'al jamaah aw li maslahatin ra'aha syaikhu fala ba'sa bidzalik.
Maka jika dia mulai, si guru ini memulai pada waktu yang tertentu atau yang khusus, ya, karena uzur yang dianggap layak bagi si guru ini untuk hadir daripada jamaah karena kemaslahatan yang dipandang oleh si guru, maka tidak mengapa. Artinya, misalkan jadwalnya itu hari apa misalkan gitu. Kemudian guru kita nggak bisa hadir pada waktu itu karena ada uzur. Guru kita minta ngajinya kita ganti ya besok. Ya. Ngajinya kita ganti besok. Kalau dalam hal adab murid nggak boleh protes. Dalam hal adab murid nggak boleh protes. Tapi yang kenyataan apa yang terjadi? Kalau guru yang punya keadaan seperti itu, dia nggak bisa datang hari ini misalkan. Ganti besok ya. Murid pada ngomongin tuh. Gimana sih Ustaz? Ngaji udah ditentuin pakai ganti-ganti hari lagi. Gitu. Nah ini ditegur oleh pengarang kitab. Ya, kalau misalkan guru nggak bisa pada hari itu, dia ganti pada hari yang lain yang dipandang ada maslahat misalkan, maka kita sebagai murid menerima, ya, menerima apa yang menjadi keputusan guru. Nah, itu adab. Ya. Berat memang, ya, karena ini akan bertolak belakang dengan keinginan kita. Guru kita punya keinginan, kita punya keinginan, maka kalau kita ingin dapat keberkahan ilmu, kita harus kalahkan keinginan kita demi kita menghormati keinginan guru. Nah, itu adab namanya, ya. Itu namanya adab. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Adabu julusil muta'allimi fi majlisil alim. Adab duduk seorang murid pada majlis orang alim. As-samin, yang ke-8, ayyajlisa baina yaday syekh jilsatal adab. Hendaknya dia duduk di hadapan gurunya dengan duduk yang beradab. Kama yajlisus sabiyyu baina yadayil muqri, sebagaimana duduknya anak kecil di hadapan guru Quran. Mutarabbi'an bitawadu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu'in. Duduknya bersilah dengan penuh tawadhu, khudu, tenang dan khusyuk. Ya. Wa yusgha ila syaikhi naziran ilaih. Dia memperhatikan atau mendengarkan kepada si guru dan memandang kepadanya. Wa yuqbilu bi kulliyatihi alaihi muta'aqqilan liqauli. Dia memperhatikan sepenuhnya kepada si guru dan dia muta'aqqilan liqauli, memperhatikan apa yang diucapkan oleh gurunya itu. Bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyatan. Sehingga tidak perlu dia mengulang, si guru ini tidak perlu mengulang ucapannya untuk kali kedua. Ya, lantaran murid kurang paham, kurang fokus, kurang dengar, sehingga ketika dia dengar gurunya, sehingga dia tidak bisa mengingat dengan baik, kemudian dia suruh gurunya ulang lagi. Ustaz, coba ulang lagi, misalkan gitu. Kan sering begitu tuh ya. Coba ulang lagi. Nah, itu merupakan sesuatu yang dianggap kurang baik, kurang sopan. Wala yaltafitu min ghairi daruratin, dan dia tidak menoleh, ya, tidak menoleh tanpa ada keperluan. Wala yanzuru ila yaminihi wa shimalihi au fawqihi au quddamihi li ghairi hajatin, dan dia tidak melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tanpa hajat. Wala siyama inda bahtihi lahu au inda kalamihi ma'ahu, terutama ketika sedang ada perbahasan dengan si guru atau ketika berbicara dengan si guru. Fala yanbaghi an yanzura illa ilaihi, maka tidak seharusnya dia melihat melainkan hanya kepada gurunya. Kalau kita sedang bicara dengan guru, maka hadapkan pandangan kita kepada guru kita, tidak kepada yang lain. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha aw yaltafitu ilaiha,
wala siyama inda bahthihi lahu. Dan dia tidak terkejut dan dia tidak kaget karena sesuatu yang mengejutkan yang dia dengar atau dia menoleh kepadanya, terutama ketika sedang ada perbahasan dengan si guru. Ini sering Pak terjadi ini. Ya. Misalkan ada suara bunyi yang mengagetkan kita, bunyinya di luar, kaget semuanya. Kemudian kita pasti akan menoleh ke sumber suara itu, ya kan? Gurunya di depan nih misalkan, sumber suara di belakang, ada mobil tabrakan sama motor, jeger. Ya. Kan kadang-kadang kita nih punya punya rasa ingin tahu, ya. Apaan itu? Lagi ngaji, ya. Ada bunyi, dia langsung ngelongok keluar. Ya, gitu kan. Nah, itu maksudnya wala yattadibu lidajjatin yasma'uha. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengagetkan kita, dia jangan malah menoleh ke tempat ataupun ke pusat yang menjadi bikin dia terkejut tadi, tapi tetap menumpukan kepada gurunya. Nah, itu susah. Susah. Kadang-kadang kita ngelakuin itu tuh Pak. Ya. Nah, ini adab ya, adab. Bapak-bapak kenal kan Shahibur Ratib Al-Habib Umar Al-Attas, ya, pengarang Ratibul Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau mau nyebut beliau ketika tawassul, itu nggak sah kalau nggak diiringi dengan Syekh Ali bin Abdillahi Baros. Syekh Ali Baros itu mesti disebut ketika kita bertawassul dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Shahibur Ratib. Itu nggak sah kalau nggak disebut muridnya. Kenapa? Karena memang gurunya bilang begitu. Kalau kamu sebut nama saya, sebut murid saya nih, Ali Baros. Syekh Ali Baros. Kenapa jadi begitu? Gurunya sangat ridho kepada si murid. Ada peristiwa yang membuat gurunya ini menjadi sangat cinta kepada si murid. Satu ketika dalam majelisnya Al-Habib Umar Al-Attas, tiba-tiba beliau berkata, wahai murid-muridku, majelis kita didatangi oleh tetamu istimewa. Siapa tamunya? Tamunya adalah Nabiullah Khidir. Tamu kita yang datang ke sini adalah Nabiullah Khidir. Dia ada di hadapan. Dia ada di depan. Ini muridnya jadi penasaran, ya kan? Nengok. Ada yang keluar, banyak yang keluar, Pak. Nemuin siapa? Nemuin Nabi Khidir. Semuanya tuh ngerumunin Nabiullah Khidir yang datang ke majelisnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kecuali satu orang, yaitu Syekh Ali Baros. Ditanya sama Habib Umar Al-Attas, kenapa kamu tidak berjumpa dengan Nabi Khidir? Yang lain semua berjumpa dengan Nabi Khidir, kamu tidak. Apa kata si murid? Kata si Ali Baros, wahai guru, aku tidak akan beranjak karena di sini ada guruku. Untuk apa aku berjumpa dengan dia, sedangkan dia pun datang kemari ingin berjumpa denganmu. Nabi Khidir datang ke majelisnya beliau, ingin berjumpa siapa? Ingin berjumpa dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau saja ingin berjumpa denganmu. Kenapa saya harus berjumpa dengan dia? Menghormati siapa? Menghormati si guru. Enggak beranjak. Dengan sebab itulah kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menjadi sangat ridho, sangat cinta kepada si murid. Sehingga kalau ingin bertawassul kepada beliau, enggak sah kalau enggak menyebut nama muridnya, Syekh Ali Baros. Tuh, Pak. Jadi orang kalau sudah dapat ridho guru, cinta guru, Masya Allah, mulia hidupnya. Ya.
mulia hidupnya. Makanya adab ini perkara yang harus kita perhatikan. Jadi nggak jadi alim nggak apa-apa Pak, nggak jadi alim nggak apa-apa. Yang penting kita dapat cinta guru. Buat apaan jadi alim kalau misalkan guru kita nggak ridho sama kita, ya kan? Ilmu kita nggak barokah. Tapi kalau ridho guru kita dapatkan, kita mungkin amalan nggak sebanyak beliau, gitu ya. Nanti kita di hari akhirat kita akan digeret oleh beliau itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara cinta kepada guru. Ya. Nah, makanya sekali lagi saya katakan penting untuk mempelajari adab agar apa? Agar kita mendapatkan keutamaan ilmu, ya. Keutamaan ilmu. Baik, kemudian yang berikutnya wala yanfudu kummaihi, dan dia tidak mengibas-ngibaskan apa namanya? Kummaihi ini apa namanya ini? Lengan bajunya. Jadi jangan dia kibas-kibaskan lengan bajunya. Wala yahsiru an zira'aihi, dan dia jangan panjangkan apa namanya ini? Zira'aihi, lengannya, sikunya gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi kalau ngaji itu jangan begini. Jadi fokus apa namanya tangan kita tuh begini, itu diantara adab. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihi min a'dha'i, dan dia jangan melakukan perbuatan yang sia-sia dengan tangannya. Jangan iseng tangannya atau kakinya. Ya, daripada anggota badannya, tangannya jangan iseng lagi ngaji garuk-garuk apa-apa semuanya itu. Ya. Gitu-gituin gitu. Perkara yang enggak ada faedah. Nah, itu jangan dilakukan. Wala yadau yadahu ala lihiyatihi aw famihi, atau dia meletakkan tangannya di atas janggutnya atau mulutnya. Main-main jenggot, main-mainin mulut sambil ngaji, lagi ngaji dia main-mainin jenggot. Itu termasuk tidak boleh. Au ya'bathu biha fi anfihi, ataupun dia lakukan perkara yang sia-sia, melakukan perkara yang tidak ada faedah, apa? Fi anfihi, pada hidungnya. Main-mainin tangannya, dimain-main ke hidung. Au yastakhriju biha minhu syai'an, atau dia mengeluarkan sesuatu daripada hidung itu. Maksudnya apa tuh? Mengeluarkan sesuatu maksudnya apa? Ngupil. Lagi ngaji ngupil, Pak, kurang ajar banget itu. Lagi ngaji ngupil. Nah ini nggak boleh, ya. Ataupun dia mainin hidung lah. Kadang-kadang kan ada ya Pak, orang yang komedonya itu banyak di hidungnya. Jadi sambil ngaji dia mainin komedo, dipencet-pencet jerawatnya sambil ngaji, main-mainin hidung. Nah itu nggak boleh, nggak beradab. Nah disinilah bedanya antara ngaji datang dengan ngaji di YouTube. Ngaji di YouTube Pak, itu kita nggak pakai adab sama sekali. Itu nggak. Ada yang kita lagi dengerin YouTube, kita duduk begini Pak, dengerin aja. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Yang ada apa? Nyelonjor kita, nyelonjor. Kadang-kadang sambil makan, sambil ngopi, ngupil lagi. Ya itu tuh kalau lagi ngaji di YouTube begitu, makanya nggak berkah, kurang berkah ngaji di YouTube. Bukan karena yang ngajarnya nggak berkah, enggak, kitanya nggak ada adab, gitu. Kita lagi ngaji di YouTube, siapapun yang ceramah, ya, kalau kitanya nggak ada adab, nggak jadi manfaat ilmu, nggak jadi berkah, ya. Makanya biar kata kita ngaji di YouTube, tetap yang namanya adab perlu dijaga, gitu ya. Susah Ustaz. Ya. Yang paling enak emang kalau lagi ngaji YouTube sambil selonjoran, sambil tiduran. Enak itu yang begitu. Ilmu mungkin dapat tapi berkahnya enggak. Gitu ya. Ilmu mungkin kita dapat tapi berkahnya enggak. Sih gitu ya. Baik. Kemudian wala yaftahu fahu, dan dia jangan membuka mulutnya. Wala yaqra'u sinnahu, dan dia tidak mengetuk-ngetukkan apa namanya giginya. Kan ada tuh orang yang suka punya kebiasaan gitu ya. Dia main-mainin gigi itu enggak boleh juga ketika ngaji. Wala yadribul arda bi rahatihi
dan dia tidak memukul-mukul tanah dengan telapak tangannya. Lagi ngaji begini-begini. Enggak boleh. Au yakhutuhu 'alaiha bi asabihi, atau dia membuat apa namanya? Gini nih, apa namanya sih kalau gini nih? Iya, tangannya gini-gini nih. Menggaris-gariskan, menggambar-gambar, nyoret-nyoret dengan jarinya di tanah. Ya. Ini enggak ada tanah sih ya. Cuman karpet gitu. Lagi ngaji, tangannya jarinya iseng-iseng gitu. Ya, itu enggak beradab. Enggak beradab gitu katanya. Kemudian wala yushabbiku biyadaihi, dan dia jangan mengenyam kedua tangannya, mengenyam yushabbiku. Ya, ngaji enggak boleh begini, Pak. Ngaji begini. Enggak boleh. Ini kebiasaan siapa nih begini? Hah? Nasrani begini kalau berdoa kan. Kalau ngaji enggak boleh begini. Ngaji enggak boleh begini. Ya, enggak boleh. Ya, itu namanya yushabbiku. Au ya'bathu bi azrarihi, atau dia main-mainkan apanya itu? Hah? Kancing bajunya. Dia main-mainin kancing. Wala yastanidu bi hadratis syekh ila haitin au makhadda'in au makhadda'in au makhaddathin au makhaddatin au darabazin au yaj'ala yadahu 'alaiha. Dan dia jangan bersandar di hadapan guru ke dinding. Ini yang nyender singgung. Maafin nih, bukan nyender. Ini nggak mau gini kitab nih ngomongnya. Dan tapi yang tua nggak apa-apa dah, yang tua nggak apa-apa. Aja bang ini kalian kita paham dah ya. Jadi kalau ngaji itu katanya jangan bersandar ke dinding atau ke bantal, atau ke tembok gitu ya. Itu termasuk tidak kurang beradab. Au yaj'alu yadahu 'alaiha, atau au yaj'ala yadahu 'alaiha, ataupun dia letakkan tangannya di atasnya. Wala yu'ta asy-syaikha janbahu au zahrahu, dan dia jangan memberikan kepada syekh sebelah tepinya atau depannya. Wala ya'tabidu ala yadihi ila wara'ihi au janbihi, dan dia jangan bersandar kepada tangannya ke arah belakang atau ke arah samping. Jadi begini Pak, maaf. Lagi ngaji begini. Karena enggak yang gitu. Lagi ngaji begini. Ataupun begini nih, paling enggak. Ya, atau gini lah. Tangannya dijadikan sandaran. Lagi ngaji begitu. Nah, itu enggak bagus. Ya, kurang sopan ketika ngaji. Ya. Wala yuksiru kalamahu min ghairi hajah, dan dia jangan memperbanyakkan perkataan tanpa hajat. Dia jangan banyak ngomong kalau enggak ada perlu. Wala yahki ma yudhiku minhu, dan dia jangan menceritakan sesuatu yang mengundang tawa, ya. Au ma fihi badza'ah, atau apa-apa yang padanya terdapat badza'ah, kerendahan ya, hinaan. Jadi ini kan kita kalau ngobrol paling enak Pak kalau ada ketawa-ketawanya ya. Kita ngobrol paling enak memang ada yang bisa ngundang tawa gitu kan. Jadi seger. Tapi ternyata itu kalau di hadapan guru itu kurang sopan katanya. Ya. Nah, ini is kondisional lah. Kalau memang guru kita memang suka yang seperti itu, ya, suka seperti itu ya berarti kan dia redho ya. Nah, begitu. Karena memang Nabi sendiri itu kadang-kadang bercanda juga sih sama sahabat-sahabatnya. Ya, kadang-kadang Nabi itu suka bercanda sama sahabat-sahabatnya.
Pernah satu ketika Nabi ini makan korma. Masing-masing dikasih. Ya. Habis makan ditaruh bijinya di depan. Habis makan ditaruh di depan. Ini Sayyidina Ali agak iseng dia. Biji-biji yang dimakan dikumpulin di hadapan Nabi. Kumpulin bijinya di hadapan Nabi. Tujuannya apa? Ya mau bercanda gitu. Seolah-olah yang paling banyak makan korma siapa? Nabi. Gitu. Ini bercanda nih. Nah, tapi Nabi pinteran lagi ternyata. Ketika Ali ini sedang bercandain Nabi gitu ya. Ya Rasulullah, kamu makan banyak sekali kormanya. Ya. Nabi balas, saya masih mending makan korma, bijinya saya buang. Ente makan sama biji-bijinya. Karena nggak ada bijinya soalnya. Nabi makan ada bijinya kan dikeluarin. Tapi Nabi bercandain Ali lagi. Ente makan korma sama biji-bijinya. Nggak ada tuh di depan ente bijinya. So gitu, udah ketawa gitu ya. Tawa. Nah itu artinya candaan dalam pergaulan itu sesuatu yang biasa saja sebetulnya. Tapi kalau yang keterlaluan, ya ketawa, dia cerita sesuatu yang mengundang tawa, tapi ketawanya yang dibuat-buat lah, ya. Yang keterlaluan itu nggak bagus, ya. Ya, seperti yang seperti juga cerita yang bikin menjadi rendah, ya, menjadi hina. Au yatadammanu su'a mukhatabatin ataupun perkataan yang mengandungi ucapan yang buruk, ya. Au su'a adabin atau adab yang tidak baik, ya, tidak layak. Wala yadhaqu li ghairi ajabin wala bi ajabin duna syekh, dan dia tidak tertawa tanpa ada sesuatu yang menakjubkan, dan tidak juga dengan sebab yang menakjubkan kecuali dengan ada gurunya. Jadi jangan ketawa-ketawa aja gitu ya, kalau nggak ada sebab, ya, jadi begitu. Fa in ghalabahu, kalau dia nggak bisa nahan rasa ketawanya itu, tabassuman bi ghairi sautin albattah, maka dia cukup tersenyum tanpa keluar suara. Ya, ini kondisional lah, ya kan. Kadang-kadang kita ngaji ada canda-candanya kayak tadi kan. Nggak apa-apa lah, gitu biasa itu ya. Kalau terlalu kaku-kaku banget kayaknya ntar yang ngaji pada ini semua, pada berhenti ngaji jadinya. Nggak boleh ketawa, gimana ketawa? Nggak boleh ketawa. Kalau ketawa nggak boleh, kalau mau ketawa senyum aja, nggak ada suaranya. Gitu. Jadi kan kurang enak jadinya. Jadi ini sangat ideal sebetulnya, sangat ideal. Tapi pada keadaan tertentu kita bisa memahami keadaan kita yang ingin ada suasana yang agak cair, itu biasa sekali. Ya. Wala yukthiru tanahnuh min ghairi hajatin. Jangan banyak dehem tanpa hajat. Kenapa nggak boleh? Ini jadi seolah-olah nyinggung gurunya, gitu ya. Lagi ngaji nyinggung dehem banyak banget. Ini maksudnya apa nih? Apa suruh berhenti apa? Ya, kan bisa jadi begitu Pak. Ya, maka jangan banyak dehem, karena itu sebabnya satu, atau mungkin bisa ganggu gurunya lagi ngajar. Wala yabsuk, dan tidak meludah. Wala yatanakhau ma amkanahu. Dan dia jangan berdahak, ya, jangan berdahak, mengeluarkan dahak apa yang dia mampu. Wala yalfazun nukhamata man fihi, dan dia jangan mengeluarkan ludah daripada mulutnya. Bal ya'khudhuhuma min fihi bimindilin aw khirqatin aw tarafi thawbihi. Kalau dia mau meludah, ya, maka dia
mengambil ludah atau dahaknya itu dengan mindil, dengan sapu tangan atau potongan kain atau ujung bajunya gitu ya. Buang ludahnya atau reaknya, dahaknya di situ. Jangan dibuang sembarangan. Tapi di masjid sih nggak ada yang berani begitu kayaknya. Paling kalau mau ngeludah, mau buang dahak, dia keluar, ya kan. Ini kalau dalam konteks tahun-tahun pengarang kitab ini menulis, ya, gitu. Dan yang terakhir, sedikit lagi, wa yata'ahadu taghtiyata aqdamihi, dan dia memperhatikan dia menutup kedua kakinya, wa irkha'a thiyabihi, dan dia memanjangkan kainnya. Jadi di antara adab ngaji, Pak, kaki kita tutupin ternyata, gitu ya. Jadi kalau kita ngaji, adabnya itu taghtiyata aqdami, ditutupin semua kaki kita sama kain, gitu. Nah ini pada nggak beradab kan? Jadi begitu ternyata kalau ngaji itu kakinya ditutupin semua sama kain, gitu. Nah, ini baru tahu ya. Nah ini diamalin nih, besok diamalin. Wasukuna badanih inda bahtihi au mudzakaratihi, dan tenang badannya ketika sedang ada pembahasan atau mudzakarah dengan guru kita. Ya, itulah diantara adab yang kita bisa bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya, jadi ilmu ini jangan sekedar kita cuma dengar, tapi kita amalkan juga. Untuk apa? Untuk kita memperoleh keberkahan ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah senantiasa bimbing dengan petunjuknya, dan semoga Allah senantiasa maafkan kesalahan kita apabila selama ini ada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang menyalahi adab-adab yang baik di sisi syariat agama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa arwina warda anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fitin warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.